Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Devra Asranda. Di setiap video dan tulisanku, aku selalu mengatakan dan menyampaikan bahwasanya manusia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas, dan ini menjadi salah satu kekurangan dari manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia perlu untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru agar demi kelangsungan hidupnya. Apalagi kita menghadapi era globalisasi dan perkembangan zaman yang sangat cepat. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru adalah dengan membaca buku. Percaya atau tidak, ketika teman-teman mencari sebuah cara untuk menggapai kesuksesan ataupun menggapai keberhasilan, baik bertanya secara langsung di seminar, di kelas, di webinar, ataupun dialog sehari-hari, ataupun teman-teman mencari cara kesuksesan itu dari internet, Google, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dimanapun, pasti bakal ada beberapa orang yang menyarankan untuk membaca buku. Membaca buku di beberapa negara maju itu telah menjadi budaya dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Dilansir dari republika.co.id, data UNESCO menyebutkan bahwasannya Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang berarti minat baca sangat rendah dengan persentase 0,001%. Atau dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Artinya ketika teman-teman memilih menjadi orang yang rajin membaca buku, teman-teman telah menjadi orang-orang yang berada di sisi positif dan menjadi orang yang berbeda dan memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk lebih menjadi orang yang sukses. Mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini adalah salah satu orang yang sedang berusaha untuk membiasakan diri dengan membaca buku. Dan teman-teman berada di video yang tepat. Maka akan aku jelasin kenapa kita harus membaca buku. Nah, mungkin teman-teman juga merasa bahwasannya masyarakat Indonesia itu minat membacanya masih kurang dan rendah banget. Dan aku juga termasuk salah satu orang yang baru membiasakan diri dengan membaca buku. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa masyarakat kita minat membaca bukunya itu sangat rendah dan sangat kurang? Menurutku secara pribadi, masyarakat kita punya stigma buruk terhadap istilah kata buku. Ketika kita menyebut istilah kata buku, hal yang terlintas dalam pikiran masyarakat kita mungkin adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang memusingkan, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjenuhkan. Padahal ketika kita mengenal istilah buku dengan baik, maka pemikiran kita tentang buku tidak hanya sesempit itu. Buku itu adalah sesuatu yang menyenangkan apabila kita mengenalnya dengan baik dan benar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masyarakat kita, generasi kita, itu mengenal buku pertama kali di sekolah. Sehingga yang kita tahu, yang tertanam dalam pikiran kita, bahwasanya membaca buku, bahwasanya buku itu selalu berkaitan dengan pelajaran, selalu berkaitan dengan sekolah, selalu berkaitan dengan belajar. Sehingga yang kita tahu buku hanya sesuatu yang membosankan dan sesuatu yang berat. Apalagi buku yang selalu berinteraksi dengan kita di sekolah adalah buku-buku pelajaran, buku-buku paket, dan itu buku-buku yang memang banyak menghabiskan tenaga dan pikiran kita. Sehingga ketika kita mau lagi untuk membaca buku, untuk membiasakan diri membaca buku, kita langsung menghindar karena kita menganggap bahwasannya membaca buku sama dengan belajar, bahwasannya membaca buku adalah sama dengan membosankan, sehingga kita sedikit memundurkan diri apabila ada orang yang menyarankan membaca buku, maka kita mengatakan skip dulu atau nanti dulu. Padahal buku itu enggak semembosankan itu, teman-teman. Dan hal ini terus berulang selama 12 tahun. Sehingga kita akhirnya mengenal buku secara sempit dan enggan untuk mengenalnya lebih jauh, lebih dalam. Dan kita juga menganggap membaca buku adalah hal yang membosankan, hal yang memusingkan, hal yang berat. Ya, walaupun membaca buku adalah satu cara usaha untuk belajar,
Tetapi membaca buku bukanlah kegiatan yang hanya sekedar itu. Lalu mengapa sih aku sangat ngotot, sangat memaksa teman-teman untuk membaca buku? Kenapa kita harus membaca buku? Aku yakin dan percaya bahwasannya teman-teman pasti pernah mendengar istilah atau peribahasa seperti membaca buku adalah jendela dunia. Dan aku sangat setuju dengan peribahasa tersebut. Karena semakin banyak kita membaca buku, maka semakin banyak pula hal-hal yang kita tahu. Karena seorang penulis buku biasanya adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga mereka pasti tidak asal-asalan dalam menulis buku tersebut dan memberikan informasi kepada kita sebagai pembaca buku. Terlepas dari buku apapun yang kita baca, kita selalu bisa belajar dari buku itu dan mendapatkan nilai-nilai positif dari buku yang kita baca. Sehingga membaca buku adalah kegiatan yang sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi siapapun, baik itu muda, kaya, miskin, tua, anak-anak, remaja, dewasa, baik dari kalangan politikus, mahasiswa, pelajar, siapapun. Kegiatan membaca buku pasti membawa hal-hal positif pada dirinya. Setidaknya ada 1% yang bertambah dalam pikirannya. Ya, daripada nggak ada bertambah sama sekali, lebih baik kita melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti membaca buku ini, bukan? Aku sendiri secara pribadi beranggapan dan memiliki konsep bahwasannya membaca buku adalah sebuah cara untuk membuka pintu dunia. Karena membaca buku seperti kita sedang melangkah ke dimensi yang baru. Dan semakin banyak membaca buku, kita bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dan membaca buku itu kita seperti diberi petunjuk, sehingga kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena pada saat kita sedang membaca buku, kita seperti diberi spoiler dan seperti diberi kisi-kisi jawaban, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Seperti teman-teman yang mungkin lebih sering membaca psikologi, teman-teman akan lebih menghargai perasaan seseorang. Teman-teman mungkin lebih mengetahui kenapa seseorang bisa begitu mudah sedih, kenapa seseorang bisa begitu mudah tersinggung, kenapa seseorang begitu mudah bisa lebih marah. Dan itu didapatkan dari teman-teman rajin membaca buku. Ya, itu mungkin salah satu contoh ketika teman-teman lebih sering membaca buku psikologi. Tapi kalau buku lain, ya mungkin teman-teman mendapatkan manfaat yang lainnya juga. Oh ya, aku adalah orang yang sebelumnya juga sedikit anti dengan membaca buku. Tetapi ada satu kalimat yang merubah pola pikirku, dan itu dari temanku. Ya, dia bilang bahwasanya membaca buku itu jangan dijadikan hobi, tetapi dijadikan kebutuhan. Karena ketika kita kekurangan kebutuhan, kita akan mencari-cari hal tersebut. Dan ini ia dapatkan entah dari pikirannya sendiri ataupun mungkin ketika ia dapat sendiri, saya kurang tahu. Dan tetapi karena kalimat itu, cara pikirku berubah dan aku mulai jatuh cinta dengan membaca buku. Dan terakhir, di video ini aku sangat menyarankan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, mulailah untuk membaca buku. Karena apa yang aku katakan ini hanya segelintir kecil dari manfaat membaca buku. Karena yang akan merasakan manfaat dari membaca buku itu adalah teman-teman sendiri. Dan sekarang teman-teman perlu membuktikannya, apakah manfaat itu akan benar-benar terasa atau tidak. Dan aku bakal bikin video lainnya tentang membaca buku ini. Mungkin video ini nggak cukup menjelaskan bagaimana cara agar kita lebih minat membaca buku. Akan aku jelaskan ke video-video berikutnya, video-video lainnya. Dan teman-teman tungguin aja. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya Devra Asnanda, kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.